Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Nur Fahani dengan nomor induk mahasiswa 2050803001111043 dari kelas T03 Perancangan Unit Produksi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi ekonomi pabrik. Di sini saya akan membahas 4 pokok, yaitu yang pertama, penaksiran harga alat, 2, model pabrik, 3, total production cost, 4, evaluasi ekonomi. Penaksiran harga alat. Harga alat biasanya setiap setahun akan berubah tergantung pada kondisi dari ekonomi. Untuk itu digunakan indeks harga alat sebagai cara untuk menghitung harga alat pada yang akan datang. Harga alat bisa didapatkan dari literatur atau brosur pembuatan alat. Nah, untuk penaksiran harga alat pada tahun tertentu, menurut Peter dan Timmerhouse tahun 2003, menggunakan rumus CX sama dengan CK kali IX per IK. CX yaitu tafsiran harga alat saat ini, CK adalah tafsiran harga alat pada tahun K, IX adalah indeks harga saat ini, dan IK adalah indeks harga pada tahun K. Berikut adalah beberapa macam indeks harga menurut Peter dan Timmerhouse tahun 2003 dari tahun 1987 sampai 2002 yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga setiap tahun. Untuk mencari atau menaksir indeks harga pada tahun datang, digunakan persamaan yang merupakan fungsi linear X dan indeks harga pada tahun yang dimaksud. Dapat digunakan rumus Y sama dengan M kali C plus C. Y sama adalah indeks harga tahun yang dimaksud, M adalah gradien, X adalah indeks harga pada tahun tertentu atau dasar, dan C adalah konstanta. Modal pabrik. Untuk menghitung modal tetap, modal kerja, dan total modal beserta komponen biaya lainnya, ada suatu pedoman yang bisa digunakan dengan cara mengalihkan harga peralatan dengan suatu faktor. Pedoman tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel ini adalah perhitungan modal tetap dan total modal. Sedangkan tabel berikut adalah persentase unsur-unsur fixed capital investment. Sedangkan untuk memperkirakan modal pabrik baru dapat dilakukan dengan cara membandingkan modal pabrik baru terhadap modal pabrik yang sudah berdiri atau sudah diketahui besar modalnya. Cara perhitungannya ada dua cara, yaitu yang pertama didasarkan pada kapasitas pabrik, yaitu fixed capital investment 1 per fixed capital investment 2 sama dengan kapasitas 1 per kapasitas 2 pangkat 0,7. Dan yang kedua yaitu didasarkan pada pengadaan alat. Fixed capital investment 1 per fixed capital investment 2 sama dengan kapasitas 1 per kapasitas 2 pangkat 0,6. Berikutnya adalah total production cost. Untuk menghitung total production cost dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Jadi yang pertama manufacturing cost. Pertama yaitu direct production adalah berkisar 60% dari total production cost. Kedua yaitu fixed charge yaitu 10-20% dari total production cost. Dan yang ketiga adalah plant overhead cost yaitu 50-70% dari ongkos, yaitu buruh supervise dan pemeliharaan. Yang kedua itu general expenses yang besarnya 4-32% dari total production cost. Yang ketiga yaitu biaya tidak terduga yang besarnya 1-5% dari total production cost. Sedangkan untuk menghitung total production cost berdasarkan penggolongan pembiayaan dapat dinyatakan dengan yang pertama yaitu pengeluaran tetap atau FC yang terdiri dari depresiasi, pajak, kekayaan, asuransi, dan ongkos-ongkos sewa. Yang kedua yaitu ongkos-ongkos variabel yang terdiri dari bahan baku, pengepakan, utilitas, pengapalan, dan royalti. Yang ketiga yaitu ongkos-ongkos semi variabel yang terdiri dari buruh pabrik langsung, plant overhead cost, pengawasan pabrik, general expenses,
laboratorium, pemeliharaan dan perbaikan, serta supplies. Demikian diketahui, maka komponen ongkos produksi atau pengeluaran tersebut dapat dievaluasi ekonomi secara linear pabrik yang meliputi pertama yaitu rate of return atau laju pengembalian modal yang dapat dicari dengan persamaan yaitu laba per FCI. Yang kedua yaitu payout time yang dapat dihitung dengan cara FCI per depresiasi plus laba. Dan yang ketiga yaitu break even point yang dapat dihitung dengan cara analitis dan grafis. Untuk yang cara analitis yaitu apabila menggunakan persamaan FC min 0,3 kali CSV per S min 0,7 kali CSV min CV kali 100%. Sedangkan apabila digunakan secara grafis, maka dapat dilihat gambar sebagai berikut. Berikutnya yaitu evaluasi ekonomi pabrik dapat juga dilakukan dengan menggunakan cara cash flow atau membuat cash flow suatu pabrik terlebih dahulu harus diketahui. Yang pertama yaitu berapa tahun umur pabrik, kedua jumlah modal sendiri dan modal pinjaman, tiga bunga pinjaman bank dan inflasi, 4 kapasitas produksi pada tahun pertama, tahun kedua dan selanjutnya, 5 cara mendepresiasi, dan yang keenam yaitu pajak pendapatan dan cara pengembalian pinjaman. Nah, untuk dari data-data tersebut, maka dapat dibuat tabel cash flow dengan cara yang pertama yaitu memuat tahun pembangunan, yang kedua yaitu memuat kapasitas operasi pabrik, ketiga memuat modal investasi yang terdiri dari kolom-kolom modal sendiri, inflasi, dan jumlah modal sendiri pada saat pabrik siap beroperasi, modal pinjaman, bunga, dan jumlah modal pinjaman saat pabrik siap beroperasi. Yang keempat itu memuat total biaya operasi yang terdiri dari ongkos semi variabel, ongkos variabel depresiasi, dan bunga pinjaman. Yang kelima yaitu memuat total penjualan, keenam yaitu memuat laba yang terdiri dari laba kotor, pajak, dan laba bersih. Yang ketujuh yaitu memuat cash flow, pengembalian pinjaman, dan net cash flow. Dari tabel tersebut dapat dicari internal rate of return dengan cara coba-coba, sehingga didapatkan total diskon cash flow sama dengan fixed capital investment pada tahun ke-0. Besarnya diskon cash flow setiap tahun dapat dihitung dengan cara P sama dengan sigma buka kurung CFN per 1 plus I pangkat N plus WCI per 1 plus I pangkat N tutup kurung. Dan yang kedua itu payout time dengan cara interpolasi pada kumulatif cash flow sehingga didapatkan kumulatif cash flow sama dengan fixed capital investment. Yang ketiga yaitu break even point dengan cara interpolasi antar cash flow pada produksi 0 dengan produksi pada 60%. Perlu diperhatikan pada kapasitas produksi tersebut ongkos semi variabel dapat berbeda dengan ongkos semi variabel untuk kapasitas 100%. Sedangkan ongkos variabel dan total penjualan pada kapasitas produksi. Dengan memperhatikan hasil perhitungan evaluasi ekonomi tersebut, dapat diambil kesimpulan yang pertama yaitu apakah kapasitas operasi pabrik sudah menguntungkan dengan pedoman BIP berada pada BIP yang umum untuk pabrik kimia, yaitu 40-50% kapasitas produksi. Dan yang kedua adalah apakah pabrik visible atau layak didirikan dengan pedoman apabila IRR atau ROR berada di atas bunga bank, maka pabrik tersebut layak untuk didirikan. Dan apabila POT sesudah pajak berada pada POT yang umum untuk pabrik kimia, yaitu antara 4-5 tahun, maka pabrik layak untuk didirikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.